wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum talikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu yang luar biasa semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Ibu, luar Allah biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi saya menunggu. Saya tadi sudah masuk, sudah buka layar, saya tengok masih serius pembahasan. Jadi saya tutup lagi layarnya supaya lebih leluasa. Jadi supaya unek-uneknya terselesaikan dulu, jadi lebih tentram dan tenang gitu. Ya Allah. Semuanya Ibu ya, Bu. Jadi malu Bu Mida buat Iya. Tidak apa-apa. Astagfirullah. Jadi walaupun di sini sudah ya Bu guru Sri, jadi malu kita. senior, Iya. tapi kan di sini statusnya mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa kan perlu diberi ruang juga, ya kan Bu? Sesuai lah dengan dosen kita ini ya Bu, inklusi. Jadi memahami perasaan-perasaan kita. Iya, Masya Allah. Jadi saya menunggu saja, ya udah nggak apa-apa, saya simak dulu biar nanti kalau udah upload sudah disampaikan, barulah kita nanti mulai lagi. Iya Bapak Ibu, kita paham juga kan kalau kita mengajar juga demikian halnya, karena kita kan mendidik dan mengajar yang diajari manusia, Iya. robot. Jadi tentunya kita harus memanusiakan manusia, di mana manusia itu kan memiliki jiwa, raga, ada perasaan, ada pikirannya, begitu. Hidup jiwanya, hidup hatinya. Artinya kalau robot kan seperti kita pakai AI itu, ChatGPT salah satunya yang paling famous sama Meta AI itu kan Gemini lah mungkin. Nah, apa yang disampaikan kita ketik itu diresponnya. Tapi kalau ke manusia kan berbeda. Apa yang kita sampaikan boleh jadi pemahaman dan perasaannya beda-beda karena punya hati. Jadi tergantung hatinya. Jadi kadang kalau hatinya yang dia lagi lapang, hatinya lagi senang, ya mungkin memahaminya bisa sama gitu. Tapi kadang-kadang kalau orang yang hatinya punya beban, hatinya masih banyak tekanan segala macam, mungkin persepsinya bisa berbeda. Karena yang diajari manusia, maka harus memahaminya dengan seksama dan bijaksana tentunya. Itu kan Bapak Ibu. Ya, Bu. Betul, Bu. Masya Allah, Masya tulusnya Allah. lah hati Bu Mariati ini. Iya, Masya Allah, Siti Herlina. Karena yang di sini kan sudah guru senior. Artinya ibu-ibu yang sudah guru senior ini kan kita sih tidak mengatakannya beban ya, tapi amanah kehidupan. Dengan angka usia yang sudah dikumpulkan, tentu kan Bapak Ibu perjalanannya tidak singkat, sudah panjang, sudah jauh perjalanan. Sudah jauh perjalanan, tentu kan kita makin panjang perjalanan, itu amanah makin besar. Dulu ada orang tua yang dari kerabat saya lah menyatakan begitu. Jangan dikira orang semakin tua semakin ringan tanggungannya. Makin tua, makin besar cobaan, makin tambah kesabaran begitu. Jadi tentu Bapak Ibu yang di sini sudah guru senior yang memiliki peranan yang beragam tentunya. Amanah yang luar biasa yang banyak sekali amanahnya. Tidak hanya sebagai mahasiswa di sini, di sekolah juga guru, di rumah lagi, kayak Bu Popia lagi ngomong cucu, Bu Nurainun udah bercucu apa belum? Cicit pun ada. Ya artinya begitu ya Bapak Ibu, karena mahasiswanya itu kan punya amanah yang
beragam, amanah yang besar. Jadi bukan hanya kuliah ini saja. Jadi aspek-aspek yang lain yang mempengaruhi Bapak Ibu dalam proses perkuliahan juga menjadi pertimbangan begitu. Itulah membuat kita menjadi bisa mengasah nilai dan rasa empati, memahami. Begitu kan Bapak Ibu. Jadi kalau saya Ya, Bu. secara personal memang baik itu kelas reguler ataupun afirmasi, saya itu selalu mengupayakan dan mensosialisasikan serta mencontohkan ke mahasiswa reguler itu, Bu, biasanya bagaimana saya mencoba memahami mereka. Bagaimana saya mengumpulkan data mahasiswa-mahasiswa saya. Jadi kadang itu sampai nangis juga dengerin ceritanya. Ada yang anak kos, perantauan jauh ya. Sampai nanti terlambat, Bu. Kenapa? Saya sakit, cari obat dulu. Badan kurus, tangan udah dingin. Kenapa? Makan sehari sekali. Kenapa kamu makan cuma sehari sekali? Saya tanya. Menyesuaikan dengan ekonomi gitu. Jadi kadang cukup beli makan, dia makan. Nggak cukup, nanti ditahannya gitu. Nah, jadi kalau saya misalkan ketemu mahasiswa yang seperti itu, kan misalkan saya mau memberi tugas, atau misalkan saya menanyakan terkait dengan penuntasan tugasnya, kan itu perlu jadi pertimbangan. Nah, dia kurang makan, kurang gizi, jauh dari orang tua, badan kurang sehat. Bahkan ada yang mahasiswa itu saya cek di kosnya, nggak ada, Bu, tempat tidurnya. Jadi yang ada Mana mau berpikir ya kan, Bu? jadi yang ada cuma tikar. Apa nggak dingin, masuk angin, makan seada-adanya. Nah, saya tanya uangnya berapa sebulan dikasih. Jadi saya itu uang sabunnya berapa, untuk mencuci berapa, makannya berapa, diikatnya pinggang kuat-kuat. Jadi kan dari situ mengenali begitu. Nah, mengenali peserta didik itulah sehingga mereka kan merasakan cinta, kasih sayang, teladan, kepedulian. Jadi saya mencoba untuk memahamkan ke mahasiswa reguler itu, Bu, biasanya saya kasih teladan. Artinya kadang kita menyampaikan teori terlalu luas, tapi implikasi dan penerapannya kadang tidak terlalu sinkron, sehingga sulit ditelaah oleh mahasiswa. Tapi kalau kita sudah memberi teladan, walaupun saya tidak memberi teori buku tentang bagaimana menjadi guru yang berkarakter, misalkan menjadi guru yang penuh cinta kasih, tidak saya sampaikan teori secara luas, tapi saya dengan mencontohkannya dan saya memberi sedikit narasi penjelasan, insya Allah itu lebih bermakna dan paham. Jadinya mahasiswa itu dekat, berurayan mata, cerita. Akhirnya begitu saya beri tugas, mereka memiliki kesadaran. Nah, begitu. Saya sampaikan ke Artinya mereka, kita saya mengadakan sosialisasikan ini supaya mereka nanti turun di sekolah dasar, saya sampaikan menjadi guru-guru bagi anak-anak itu, guru-guru yang welas asih dan berempati, penuh kasih sayang. Begitu, Bu, kalau saya personal. Tapi di sini saya nggak mengguruin, karena di sini kan mama-mama saya, ibu-ibu saya kebanyakan. Jadi di sini saya sharing, kalau saya biasanya ngajar gitu. Jadi supaya mahasiswa itu bisa menjadi guru yang berempati, saya mencontohkan dulu. Saya sebagai dosen, ya saya memiliki dan terus mengasah dan mempelajari untuk pengembangan diri supaya memiliki empati yang baik. Jadi supaya mahasiswa itu nggak kehilangan arah bagaimana sih menjadi guru yang betul-betul berkarakter dan baik. Begitu, itu kisah singkat saya. Jadi makanya saya itu kalau ini udah penghujung semester, mereka tulis surat, Bu. Tulis surat pakai tangan. Saya suruh mengevaluasi, ceritakan tentang kehidupan kamu, perkuliahanmu, semua berlembar-lembar ditulisnya. Nanti diceritakannya. Jadi saya bisa lebih mengenal karakter dan nanti mahasiswa juga evaluasi saya.
Ibu ngajarnya begini, ibu tugasnya ngasih banyak kali, ibu begini. Jadi saya menyampaikan, saya klarifikasi tugas banyak itu tanda sayang. Tapi kalau nggak mampu ya disampaikan mana yang nggak mampu. Saya jelaskan secara gamblang sehingga mereka juga berani menyampaikan pendapat mereka. Begitu. Artinya orang pintar itu di negeri ini tentu sangat banyak. Begitu. Tapi ya, Tapi orang baik dan bijaksana itu ada, tapi itulah yang perlu kita pelajari bagaimana bisa menemukan mereka dan bagaimana kita bisa terus belajar untuk berjuang supaya kita bisa menjadi bagian di antara orang-orang yang baik dan bijaksana. Jadi kekacauan di negeri ini bukan kurangnya orang pintar, saya kira ya Bapak Ibu. Banyak sekali orang ya pintar betul, Mbak. sama dari luar Iya. negeri, titelnya berlapis-lapis, profesor, S3-nya beragam S3, S2-nya beragam S2. Tapi kok masih kacau aja. Di Aceh Tamiang itu kenapa lampunya masih mati aja? Kenapa masih banyak yang kelaparan? Apa banyak orang nggak pintar? Wah, Tentu iya. mustahil kan Bu Sri. Iya betul, Bu. Nah, kalau orang pintar Harus banyak sekali negeriin. Tapi itulah Bu, perlunya orang yang bijaksana. Jadi sana. mudah-mudahan kita bisa sama-sama bergandeng tangan di kelas ini. Seperti di pertemuan pertama yang saya sampaikan bahwa tidak ada yang kebetulan sih sesuatu itu yang terjadi dalam hidup. Jadi saya ketemu Bapak Ibu, ini sudah takdir Allah, kita ketemu. Ini rezeki, terutama rezeki saya. Rezeki saya ketemu Bapak Ibu semua yang luar biasa. Pak Muhammad Yani yang sangat menginspirasi, banyak ilmunya, banyak pengalaman dan teladannya luar biasa. Jadi kenapa saya yang ngajar di kelas ini? Ya tentunya itu sudah skenario yang Allah tuliskan. Memang ini yang pas gitu. Kita ketemu. Kenapa saya ketemu Bu Teti? Kok saya nggak di kelas yang lain? Kok di kelas yang ini? Gitu. Afirmasi itu kan ada 4 kelas. Kok saya ketemu Bu Fovia? Kok saya ketemu Bu Mijawati, Bu Yuswelsi, Bu Gusmawati gitu. Jadi inilah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, dari cerita saya tadi harapannya tentu sinkron juga dengan mata kuliah kita pendidikan inklusif. Jadi sama-samalah kita bergandeng tangan untuk mensosialisasikan bagaimana bisa menjaga hati kita tetap baik dengan kecerdasan yang bijaksana, kemudian dengan mengasah rasa sensitivitas yang mengacu kepada kebaikan dan hal positif begitu ya. Jadi kita sama-sama mensosialisasikan supaya diskriminasi untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus ini tidak berkepanjangan, tapi bisa semakin luas kita mensosialisasikan bahwa kita merangkul membangun negeri ini supaya negeri ini lebih kuat, negeri ini lebih makmur insya Allah ke depannya. Jadi Bapak Ibu, nothing impossible gitu, nggak ada yang sia-sia. Walaupun kita dari segi pendidikan dasar kita pondasinya di sekolah ujian ini tidak ada yang sia-sia tentunya. Kalau kita memulai dengan ketulusan, kita membangun negeri dengan membangun generasi kita. Begitu ya Bapak Ibu, sepintas saya. Jadi hari ini alhamdulillah ketercapaian untuk semester ini di kelas reguler, saya kemarin itu bisa membuat mahasiswa itu menangis haru gitu. Jadi saya sampaikan kalau kuliah masih malas-malas, tapi saya membuat itu memanggil kesadaran mereka tanpa saya menggurui, sehingga mereka semua menangis. Coba orang tua itu betapa sulitnya dari mulai kamu di kandungan dibesarkan dengan kesabaran yang terus bertambah sabarnya untuk menghadapi dan mendidik kamu sampai besar. Saya sampaikan gitu, menangis Bu, satu kelas semua menangis, tapi kebetulan nggak ada yang memvideokan karena semua sibuk menangis. Perjuangan orang tua kamu seberapa hebatnya, terus kamu masih mengeluh ngerjakan tugas, datang ke kampus, begitu segala macam lah Bu cerita-cerita. Jadi intinya membangun kesadaran untuk memiliki empati yang lebih baik. Begitu ya Ibu. Jadi Ibu-ibu, semoga Bapak Ibu semua di kelas ini Allah beri kelapangan hati juga untuk kuliah yang singkat ini ya. Kan kuliahnya nggak lama, 2 semester aja insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya kelapangan hati yang semakin hari semakin luas. Jadi pas diberi tugas bisa hatinya tetap nyaman,
Terus Allah tambahi juga energinya, energi yang positif, semangat yang tinggi, kemudian tubuh yang bugar, sehat walafiat. Jadi pas dikasih dosen lainnya tugas, Bapak Ibu tetap semangat. Terus Bapak Ibu, saya doakan juga diberi ketenangan yang hakiki, tenang, tentram. Jadi walaupun schedule-nya kadang berubah mendadak dangdut ya, tapi bisa tenang gitu, sater, dan mudah-mudahan para pimpinan di tempat Bapak Ibu sekolah, tempat Bapak Ibu mengajar di sekolah, juga Allah karuniakan kelapangan hati dan pemahaman yang tinggi serta pengertian yang mendalam. Iya, betul, Bu. Ketika Ternyata ibu menyimak. Maaf ya, Bu. Bu, tadi sebetulnya saya bukan bermaksud jadi mata-mata atau stalking, tapi saya paham dan saya kan sebagai pendidik, bukan hanya pengajar. Nah, jadi walaupun Bapak Ibu adalah senior saya dari segi pengalaman, usia, dan kualitas tentunya dalam pembelajaran, tapi di sini kan posisinya saya pendidiknya, peserta didiknya Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Jadi posisi saya, peran saya ya harus ngayomi, harus mengerti, harus memberi ruang, harus menyayangi dan mencintai lebih. Makanya tadi saya tunggu, nggak apa-apa curhat-curhatan dulu. Jadi saya bukan maksud mau nguping secara negatif, bukan ya Bu Mariani, Bu Linda. Tapi karena saya sayang, oh biar aja apa yang terjadi dengan ibu-ibu ini, apa kegundahannya. Kan selaku pendiri saya perlu mengetahui itu, bukan kepo, tapi ini maksudnya supaya saya juga lebih paham lagi tentang Bapak Ibu. Gitu ya. Mohon maaf kalau dikira nggak sopan Bu Popia, tapi saya hanya ingin mendengar suara hatinya saja. Iya. Karena kalau saya belum masuk, ramenya. Tapi kalau saya udah buka layar, Bu Herlina aja sama Bu Popia lempar-lempar sama Bu Nur Ain. Kepo itu boleh ya, Bu. Ini kan dalam aspek pendidik ya Bu Popia. Sebenarnya Bu, saking semangatnya Bu, kepingin belajar Bu Popi Bu, kami semua. Jadi tadi nggak merasakan kayaknya nggak enak gitu, tapi ketinggalan gitu Bu. Nggak masuk kan? Nggak masuk Bu Popi. Iya. Saya tadi masuk, cuman ketinggalan. Kayaknya rugi gitu Bu kalau ketinggalan gitu. Iya. Tapi infonya ini Bu, apa Mendadak. tiba-tiba. Kadang-kadang kan Bu di sekolah ini Bu kita di bawah naungan yayasan Bu nggak boleh pegang HP gitu Bu. Jadi nggak bisa sembarangan nengok HP juga, ketinggalan informasi gitu Bu. Iya, Bapak Ibu boleh membantu dosen dengan informasi dan konfirmasi gitu WA, sampaikan kondisinya seperti apa, kami sangat ingin belajar, begitu seperti yang disampaikan ke saya. Gitu, kami sangat ingin belajar, nggak mau ketinggalan. Suaranya hilang suaranya Bu, nggak kedengaran. Hilang suaranya. Sebenarnya nggak apa-apanya Bu, diganti, nggak apa-apa Bu. Cuman kita kadang waktunya nggak tahu gitu Bu, nggak kebuka apinya ya kan Bu Popi. Iya. Mana tahu tadi Bu Lisa ngasih tugas, kita nggak masuk kan? Iya, tapi insya Allah nggak apa-apa lah itu. Iya, nggak apa-apa. Bu Lisa juga pengertian kok orangnya. Insya Allah. Baik orangnya kok Bu. Amin. Paling semangat Bu itu Bu kalau ngajar Bu. Iya. Jelas lah. Beliau Happy orangnya. Iya, Bu Lisa itu kapolri bahasa Indonesia. Iya. Luar biasa prestasinya, Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu, kita di seputar intermezzonya, kita lanjut lagi perkuliahan kita, boleh? Boleh. Ya. Saya pun semangat juga Bu kalau ngajar, tapi nanti kalau semangat kali Ibu dijor semua semangat, kelelahan.
Ibu boleh diskusikan case-nya sebentar ya. Saya ada yang mau ditandatangan sekejap aja ya. Nah, boleh Bu Sri Herlina bantu pandu sama Bu Papia sekejap aja. Beni. Beni. Apa itu? Munde lah masa pula. Kikirin kala kan ya. Masa pula. Binyaram. Kuliah sambil gue. Banyak masak bingung. Aha, 20. Banyak. Wah, terdekat. Iya lah. Lato-lato tambah video pina. Aku buat aleo hari. Dari posa kay leong inalundu. Pano matambot-tambong aju. Dari pos yung pakto bama. Enggak nih. Kadu na hari dia. Tengok na ka? Hai. Kayaknya bin. Ini jam-jam. Udah apa nih punggung ada dulu Ibu. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Sudah Ibu. Oke, oke, kita mulai diskusinya dulu sedikit ya. Kita merujuk kembali yang pertemuan minggu lalu. Itu bukan, sudah saya tunjukkan buku dan halamannya. Apakah di antara Bapak Ibu ada yang sudah baca bukunya? Apakah ada? Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini sudah terlihat? Halo Bapak Ibu. Iya. Udah Bu. Nah, Belum dibaca, Bu. iya, belum sempat baca ya. Udah nggak apa-apa. Nanti bisa nyusul dibaca lagi ya. Ini Bapak Ibu.
kita merefleksi sedikit dari pertemuan sebelumnya tentang konsep dan urgensi kurikulum inklusif ya Bu. Kemarin kita kan sebelum mid semester juga sudah membahas ini bahwa kurikulum inklusif itu bertujuan untuk memenuhi keberagaman siswa dengan setara dan partisipatif. Bu Nintis ya. Di off dulu. Kemudian untuk mendukung setiap individu untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhan mereka. Nah, tujuan utama dalam pendidikan terkait dengan definisi dari kurikulum inklusif yang membedakan dari kurikulum lainnya itu yakni untuk memenuhi keberagaman siswa dengan memberikan akses yang setara serta mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua peserta didik ya Bu, keberagaman. Kemudian kebijakan dan praktik pendidikan inklusif itu perlu sama-sama kita buat kesepemahaman bahwa pendidikan inklusif baik di Indonesia maupun di tingkat global, internasional menekankan adanya kesetaraan akses. Jadi pada kebijakan ini memiliki juga tujuan untuk memenuhi keberagaman siswa dan memastikan semua individu mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang secara maksimal. Kemudian gambaran umumnya kita sudah pahami bersama bahwasanya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum inklusif itu memiliki strategi pembelajaran yang akomodatif serta sumber belajar yang aksesibel untuk mendukung keberagaman dan keadilan pendidikan. Nah, kemudian kalau 10 prinsip kurikulum inklusif apa saja, yakni di mana kurikulum inklusif ini tentunya kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi pengembangan kurikulum inklusif itu merupakan langkah penting untuk apa, Bapak Ibu? Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil dan setara. Nah, kalau prinsip-prinsipnya ini minggu lalu ya Bapak Ibu, mana tahu agak lupa, saya sampaikan kembali. Nah, prinsip pertama apa Bu? Adanya aksesibilitas. Iya, kemudian adanya relevansi. Iya, kalau aksesibilitas itu maknanya bagaimana Bapak Ibu? Yakni semua siswa tanpa terkecuali harus memiliki akses yang sama terhadap konten kurikulum. Jadi materi ajar harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh siswa dengan berbagai kemampuan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Itu kalau pernyataan aksesibilitas dari pakar yang bernama Ensko dan Miles tahun 2008. Kemudian kalau kurikulum yang relevan maknanya bagaimana Bu? Yakni relevan yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, artinya bahwa hal ini dapat dicapai dengan melibatkan siswa dalam proses perencanaan kurikulum dan menyusun materi ajar yang mencerminkan pengalaman, ya, Bapak Ibu. Dimana hal ini tentunya harus menjadi pertimbangan kita dalam menyusun kurikulum. Yang ketiga itu fleksibilitas, kemudian yang empat partisipasi. Kalau fleksibilitas di mana harus dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap siswa. Karena siswa-siswa yang terlibat dalam inklusif ini kan beragam. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Cara penyampaian materi, pengaturan waktu, serta metode dan evaluasinya itu harus fleksibel ya Bapak Ibu. Berikutnya, strategi keempat yaitu partisipasi. Artinya tidak hanya melibatkan kehadiran fisik di kelas, tapi juga keterlibatan emosional dan intelektual siswa. Hal ini dimaknai sebagai apa, Bu? Bahwa sekolah itu perlu menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan interaksi antar siswa, sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki suara. Kemudian yang kelima, yaitu prinsipnya harus pengakuan terhadap keberagaman. Nah, bagaimana kita pahami terkait dengan inklusif, di mana harus mencerminkan dan menghargai keragaman peserta didik termasuk perbedaan budaya,
bahasa dan juga kemampuan. Apalagi kalau inklusif di situ ada ABK-nya, beda-beda jenis ABK-nya, tentu harus memiliki fleksibilitas yang tentu mendukung keberagaman siswa. Nah, kemudian dukungan dan sumber dayanya seperti apa? Di mana penyediaan dukungan tambahan seperti tenaga pendidik yang terlatih, gitu. Kompeten. teknologi Oh. kan Iya. integrasi. Jadi sekolah itu Bu dalam penerapan kurikulumnya tentu harus memiliki tenaga pendidik yang terlatih. Jadi tidak tenaga pendidik yang Kompeten. iya, artinya begini, sarjana pendidikan saja tidak cukup. Cukup. Harus dilatih lagi skillnya sesuai dengan keberagaman siswa yang beragam di situ tentunya. Jadi bagaimana strategi guru dalam mengajar di sekolah tersebut dengan kolaboratif. Kalau minggu lalu itu Bu Popia ya, yang siswanya itu digabung kalau nggak salah seingat saya. Iya, Bu. Siswanya dibagi Bu. 3, jumlahnya 45. Jumlahnya Iya. 45 akhirnya terkontaminasi yang lain, gurunya kewalahan, malah ketiga siswa ABK-nya dimasukkan ke kelas Bu Popia semua. Iya, Bu. Tuh, masih ingat kan ya Bu? Masih, Bu. Iya, mantap sekali Bu. Iya, maka itu kan kurikulumnya tentunya belum kurikulum inklusif. Begitu. Bentar ya Bu. Iya, jadi Bapak Ibu tenaga pendidiknya itu harus yang terlatih. Kemudian alat bantu belajarnya juga. Ini idealisnya Bu, kalau kita dalam merujuk kepada prinsip-prinsip pembuatan dan penerapan kurikulum pendidikan inklusif dan teknologi pendidikannya. Kemudian itu juga sangat menentukan untuk keberhasilan kurikulum inklusifnya. Jadi kalau dari segi Bu Popia kemarin, yaitu sudah gurunya cuma satu kelas 15, terus ala kadarnya begitu ala kadarnya tentu menjadi tantangan yang luar biasa. Artinya untuk keberhasilan kurikulum inklusifnya itu kan ketercapaiannya sehingga belum maksimal gitu. Jadi dukungan dan sumber daya itu sangat sekali. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya itu juga seharusnya ada. Jadi yang mengajar, kemudian staf ataupun pegawai yang berada di sekolah juga harus memadai bagaimana untuk perlakuannya ke siswa-siswa berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi artinya hal-hal seperti ini kenapa mata kuliah pendidikan inklusif juga ada, karena memang kebijakannya dan urgensinya bahwa penerapan pendidikan inklusif itu sangat perlu sekali begitu mensosialisasikan ini. Tapi keterbatasan dan kurangnya sosialisasi itu yang menjadikan juga terhambatnya ketercapaian dan keberhasilan kurikulum inklusif dan penerapan pendidikan inklusif secara maksimal. Kemudian ada poin prinsip ketujuh yaitu evaluasi yang berkelanjutan. Di pertemuan sebelum mid semester itu kita sudah menyampaikan tentang bahwa evaluasinya tidak bisa sekali karena untuk siswa berkebutuhan khusus itu kan penerapannya seperti apa, ya kan, dari asesmennya, kondisinya
seperti ini apakah sesuai ya. Kemudian berikutnya seperti apa lagi, kan begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang prinsip ke-8 yang sangat juga penting, kolaborasi tentunya. Kolaborasi antara siapa saja, guru, orang tua, dan komunitas. Nah, jadi tidak bisa misalkan kualitas siswa berkebutuhan khusus yang kolaborasi dengan siswa reguler di penerapan, karena untuk menerapkan pendidikan inklusif tidak serta-merta hanya kita mengacukan kepada guru gitu. Jadi berhasil enggaknya, oh gurunya berapa? Tentu tidak maksimal, tapi harus ada kolaborasi dari masyarakat juga, lingkungan sekolah juga, dan juga orang tua. Jadi sebagaimana yang sudah kita diskusikan bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi semua memiliki peranan penting dalam ketercapaian penerapan kurikulum berbasis inklusi. Gitu ya, Bu. Kemudian pengembangan profesional, ya ini prinsip yang ke-9, adanya pelatihan bagi guru untuk memahami prinsip-prinsip inklusif dan cara mengimplementasikannya dalam pengajaran, sehingga tidak salah diagnosa, nah begitu, tidak salah diagnosa, tidak salah respon, kan gitu. Bagaimana memperlakukan siswa-siswa dengan berkebutuhan khusus, bukan malah menjadi mereka hadir menjadi membawa hal negatif, tapi maka gurunya ini perlu adanya fasilitas untuk menyediakan pelatihan-pelatihan bagi guru. Kemudian adanya yang terakhir yaitu tidak kalah pentingnya tentu komitmen. Komitmen ya, sebagaimana beberapa video dari beberapa sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif itu juga sudah sangat maksimal. Mereka juga menyatakan bahwa keberhasilan mereka dalam mendidik siswa-siswa berkebutuhan khusus dan kolaborasi dengan siswa reguler tidak terlepas dari komitmen bersama. Gitu, komitmen bersama. Jadi semua pihak yang terkait itu memiliki komitmen untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran pendidikan inklusif itu. Jadi di lingkungan sekolah baik tenaga pendidik yaitu gurunya, tenaga kependidikan seperti administrator ya, baik itu apakah ada security-nya, penjaga sekolah dan lain sebagainya, gurunya, orang tua, siswa reguler lainnya, semua punya komitmen untuk menerapkan pendidikan inklusif ini secara maksimal, maka insya Allah akan berjalan lancar. Tapi jika ada salah persepsi saja seperti di sekolah Bu Fafia, misalkan siswa di reguler di kelasnya kan tidak memiliki pemahaman ini, sehingga mereka kan yang ada terdampak begitu, terdampak negatif, gurunya juga kewalahan, sumber dayanya kurang ya Bu Fafia, sehingga untuk membuat komitmen ini tentu sangat berat sekali yang gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan kompetensi sosial dan emosionalnya Bapak Ibu? Jadi membangun keterampilan hidup siswa meliputi pengembangan kompetensi sosial dan emosionalnya siswa, di mana hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, di mana kita memfasilitasi interaksi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Seperti di sekolah yang ada di Bandung itu, yang hari itu kita sudah pernah menonton videonya, bahwasannya siswa-siswa itu tidak diperkenankan untuk mengejek, tapi mereka mensupport, mengajak belajar bersama, tidak mendiskriminasi, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ada terkait dengan kalau tadi prinsip untuk penerapan inklusifnya, kalau ini terkait dengan 10 strategi pembelajaran akomodatif yang tentu mendukung untuk penerapan pembelajaran inklusifnya. Jadi ini kita kilas balik yang pembahasan kita minggu lalu dan juga tambahannya ya Bapak Ibu.
Nah, Bapak Ibu, apa-apa saja 10 strategi pembelajaran akomodatif, di mana strategi pembelajaran yang fleksibel itu maksudnya bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yaitu pendekatannya itu harus mencakup cara penyampaian materi, kemudian bagaimana cara pemberian dukungan, kemudian bagaimana cara lingkungan belajar yang mendukung keberagaman ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya terkait dengan pembelajaran kooperatif. Nah, di mana pada pembelajaran kooperatif itu melibatkan siswa belajar dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian contohnya itu bisa dibagi-bagi kelompok ya Bapak Ibu. Ini sepintas saja saya berikan contohnya. Kemudian ada juga diferensiasi pembelajaran ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari slide yang saya sampaikan ini semuanya ada di buku yang sudah saya bagi. Jadi baik buku yang ada di dalam grup WA ataupun di dalam link Google Drive yang sudah saya sediakan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya waktu lapang, boleh dibaca-baca. Nah, diferensiasi pembelajaran itu maknanya pendekatan yang menyesuaikan metode dan materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Contoh dalam pembelajaran membaca, teksnya kan enggak serupa begitu. Jadi atau target pemahaman siswa itu tidak serupa. Kemudian klasterisasi misalkan siswa reguler dengan siswa yang berkebutuhan khusus kita berikan dengan gaya belajar yang berbeda, kemudian dengan tantangan yang berbeda. Misalkan kalau siswa yang memiliki emosional lebih ya untuk ABK-nya kan tentu tidak bisa membaca dengan hikmat. Itu minggu lalu saya kurang ingat apakah itu di kelas ini atau di kelas sebelah ya begitu. Minggu lalu di kelas ini ada nggak ya yang membahas tentang tidak mampunya siswa membaca? Ada ya di kelas sebelah berarti ya? Ada, Bu. Nah, berarti kelas sebelah kemarin tuh ada kesulitan untuk membaca, nggak bisa siswanya kalau diminta membaca itu pada kasusnya siswa SD ya sekolah dasar. Tidak mampu, tapi kalau menggambar bagus. Jadi dari segi ini membacanya juga bisa disesuaikan dengan teks bacaan yang bergambar contohnya. Kemudian yang terkait dengan penggunaan teknologi pendidikan tentu banyak ini kalau sudah memiliki mungkin sekolahnya yang sudah maksimal ya Bapak Ibu untuk dari kemajuan. Tapi kalau mungkin masih sekolahnya yang disekat-sekat ya Bu Sofia, uang kelasnya saja masih disekat ya tentu minimalis lah untuk hal ini. Belum bisa maksimal. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini yang berikut-berikutnya nanti bisa dipahami saja karena ada slide-nya sudah saya bagi ya. Ini tadi saya kira sudah terwakili dari beberapa penjelasan saya dari slide-slide ini. Materi digital, ini kan minggu lalu juga sudah saya sampaikan tentang e-book online yang fitur pembaca text to speech gitu. Jadi bisa diklik teksnya, tapi ini bukunya buku yang sudah berbasis teknologi. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya. Oke Ibu, mudah-mudahan masih ingat dan bisa bermakna ya terkait dengan bagaimana penerapan kurikulum di
dari pembelajaran dan pendidikan inklusif di sekolah, ya, yaitu harus menggabungkan prinsip, strategi, sumber belajar inklusif, yang kurikulum itu supaya bisa efektif mendukung keberlangsungan penerapan pendidikan inklusif di sekolah, di mana di situ banyak keberagaman antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus, yang tentunya ini menjadi tantangan kita bersama untuk dari segi penerapannya yang cukup bervariatif ya, yang tidak bisa monoton, seperti bahkan kita menghadapi siswa reguler saja itu sudah banyak klasterisasinya dari gaya belajarnya, kemudian permasalahan lainnya gitu. Jadi ditambah lagi ABK. Tapi insya Allah dengan berlapang-lapang hati, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan maksimal, Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi ini ada tips dan rekomendasi untuk mengembangkan kurikulum inklusif yang efektif, di mana Bapak Ibu kita satu memahami keberagaman siswa, kemudian yang kedua yaitu menerapkan prinsip-prinsip inklusif dan berkolaborasi dengan pendidik lainnya. Jadi berdiskusi sesama pendidik itu juga perlu untuk memecahkan masalah dan tantangan yang dihadapi di ruang kelas, terkhusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Kolaborasi intinya ya Bapak Ibu, baik dengan komunitas ataupun masyarakat yang terlibat dalam kehidupan dan proses pembelajaran. Bu Miss Hartati sudah ngantuk ya Bu? Minum kopi Bu. Iya, nah kesimpulannya bahwa Bapak Ibu jangan lupa pentingnya pendidikan inklusif tentu tidak dapat diabaikan ya Bapak Ibu. Kita sudah sepakat ini. Bahwa mereka adalah bagian dari kehidupan kita semua. Sama-sama kita mengembangkan kurikulum yang memberi ruang bagi semua siswa untuk berkembang. Sebagaimana saya sampaikan bahwa siswa berkebutuhan khusus itu bukan sebuah kekurangan, tapi mereka pasti memiliki kelebihan dan potensi yang dapat dikembangkan, yang menjadi tugas kita bersama untuk membantu dan mendukungnya supaya bisa mengembangkan potensinya secara maksimal yang menjadi kelebihannya. Jadi kita bisa dapat mewujudkan keadilan dalam pendidikan. Ya Bapak Ibu. Kemudian peranan kita ya ini sebagaimana saya sampaikan, selain kita mensosialisasikan, tentu mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas, di mana kita semua di sini bertanggung jawab penting dalam mendorong perubahan dan mengimplementasikan kurikulum inklusif, sehingga semua siswa dapat mengakses pendidikan yang adil dan berkualitas. Bapak Ibu, itu sepintas dari saya terkait refleksi mata kuliah sebelumnya. Ya, silahkan Bu Teti jika mau sholat. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ada yang mau merespon dulu, silahkan. lagi gue ngapak. Tanya Bu. Iya Bu Sofia, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Yaitu bagaimana kurikulum inklusif mendukung keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan anak usia dini, Bu. Mendukung keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Maksud saya gini Bu, kan kurikulum pendidikan inklusif ini kan memberikan kesempatan belajar yang sama pada anak ABK. Iya. Kemudian menyesuaikan pembelajarannya itu sesuai dengan
kebutuhan anak. Dan menghargai beberapa kan anak-anak tuh ada yang beragam, bermacam-macam gitu. Ya, maksudnya yang anak yang ABK tadi gitu, Bu. Bagaimana kurikulum inklusifnya mendukung keadilan dan kesetaraan gitu, Bu. Iya, Bu Fovia, yang ingin Ibu ketahui itu spesifik dari segi apanya? Halo Bu Fovia. Iya. Dibuka tutupnya, Bu. Dari kurikulumnya tuh, Bu, dari kurikulum inklusif itu, bagaimana kita mendukungnya, mendukung keadilan dan kesetaraannya itu dibanding dengan anak yang reguler gitu maksudnya. Iya, tadi kita sudah paparkan itu, Bu, di materi yang saya sampaikan. Tentunya kurikulum pendidikan inklusif inilah untuk mendukung keadilannya kan, untuk di jenjang PAUD kan. Iya. Kan kurikulum ini kan dimana nggak memperlakukan anak secara sama, tapi memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Sebagaimana kan kita pahamkan adil itu bukan berarti sama. Kan ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau Ibu Fovia nanya bagaimana penerapan inklusif di level PAUD untuk dari segi keadilannya, ya wujud keadilan itulah yang tadi sudah kita sampaikan. Saya paparkan di PowerPoint dengan menilai keberagaman tadi tentunya. Menilai keberagaman, memberikan akses belajar bagi siswa, kemudian metode pembelajaran yang beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Tentulah itu yang bermakna dengan keadilan salah satunya ya kan, Bu. Jadi memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak itu. Ya, Bu. Jadi memberikan akses belajar bagi semua anak itu juga merupakan bagian daripada keadilan. Gitu kan ya, Bu Fovia? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Jadi kalau dari segi untuk keadilannya dari diferensiasi pembelajaran. Nah, diferensiasi pembelajaran itu kan juga wujud keadilan, Bu. Nah, seperti apa di kurikulum inklusif PAUD? Gurunya tentu menyesuaikan metode, media, dan waktu belajarnya, kan gitu. Kan adil, jadi siswa ABK nggak disamakan persis dengan siswa reguler, itu wujud adil. Seperti anak ibu yang misalnya anak ibu yang sudah menikah dan belum menikah, kan nggak sama kebutuhannya. Misalkan ibu punya uang, mau membaginya kan nggak sama. Adil kan bukan berarti yang sudah menikah, yang sudah bekerja, dan yang belum bekerja terus sama uangnya ngasihnya, kan enggak. Begitu juga ada siswa PAUD. Itu maksud saya, Bu. Metodenya, medianya, target seperti tadi materi ajarnya, misalkan bahan bacaannya. Ketika kita mengajarkan membaca, misalkan kan tidak sama, Bu, targetnya siswa reguler dengan siswa ABK. Nah, itulah tadi wujud penerapan kurikulum pendidikan yang adil, di mana siswa itu tentunya diberikan respon positif dan fasilitas oleh guru dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhannya. Kesesuaian dengan kebutuhan siswa itulah salah satu wujud dari pendidikan inklusif yang berorientasi pada keadilan. Keadilan dalam fleksibilitas belajar pada penerapan kurikulum yang inklusif. Jadi kita juga di samping itu apalagi, Bu Fovia, bisa juga mengakomodasi perbedaan itu dari segi kemampuannya, minatnya. Tadi saya sebutkan juga gaya belajarnya kan beda-beda, Bu.
Jadi solusinya kita mengajarkan juga berbeda dengan mereka. Jadi anak yang membutuhkan bantuan lebih mendapat dukungan tambahan misalkan. Ini kita berbicara lain tidak meliputi konsep misalkan konteks yang Ibu Popi hadapi. Misalkan sekolah yang fasilitasnya tidak memadai ya Bu. Ini kan kita cerita standar dalam penerapan pendidikan inklusif itu tadi. Tentu kan di mana tenaga pengajarnya memadai, sudah memiliki keahlian khusus, sudah mengikuti pelatihan, di mana jika ada penerapan pendidikan inklusif, tentu ada shadow-nya juga, ada guru intinya juga, kemudian ada juga bagian pegawai juga yang memantau juga, beragam kan Bu, ada timnya begitu. Jadi kalau tempat Ibu Fovia kan kita sampaikan kemarin kasusnya minimalis sekali jumlah gurunya. Nah, itu yang dibahas Pak Yani kemarin, kekurangan guru. Kemudian Bu, kalau untuk segi keadilan berikutnya, lingkungan belajar yang ramah dan aman. Jadi kurikulum pendidikan inklusif tadi kan terciptanya lingkungan yang bebas diskriminasi. Jadi kan kalau tidak ada diskriminasi itu wujud adil juga kan Bu. Kan tidak ada diskriminasi, artinya kita tidak membuat siswa yang berkebutuhan khusus itu menjadi siswa yang termarginalkan, siswa yang dikucilkan, begitu. Itu juga keadilan. Berikutnya apalagi contohnya misal Bu Fovia, waktu interaksi sosial yang saling menghargai. Siswa-siswa reguler yang lain kita sosialisasikan dan kita didik serta kita arahkan untuk saling menghargai bahwa mereka ini menghargai perbedaan, mereka ini adalah kawan kita, keluarga kita juga, bagian dari kita. Tidak boleh untuk memarginalkan mereka atau membuat mereka merasa terasing gitu. Kemudian apalagi Bu, keadilan yang bisa diwujudkan dari level PAUD, pembiasaan empati dan toleransi sejak dini gitu. Jadi siswa-siswa walaupun dalam usia dini, bagaimana mereka bisa dilatih untuk bertoleransi. Misalkan dari segi materi dikasih materi ini Bu, siswa berkebutuhan khusus boleh jadikan lama gitu Bu, lamban. Jadi bagaimana siswa regulernya bisa bertoleransi, tunggu ya, sabar ya, dia seperti ini, harus mengerti, harus punya empati, saling menyayangi dan mendukung dengan keberagaman kondisi teman-temannya. Itu Bu, salah satunya. Apalagi dari segi penilaian yang fleksibel dan humanis tentunya. Penilaian yang fleksibel berarti tidak menuntut capaian yang sama, Bu. Target capaian pembelajarannya tidak menuntut capaian yang sama. Inilah salah satu implementasi dan implikasi dari keadilannya. Jadi nggak bisa kita buat evaluasi, oh kalau misalkan siswa ini mampu membuat atau menggambar ini, gambarnya harus targetnya sama kalau siswa yang ABK. Kemudian berbasis perkembangan individu anak. Jadi perkembangannya kan kita tadi menyampaikan bahwa asesmennya itu tidak bisa sekali, evaluasi tidak bisa sekali. Dalam penerapan pendidikan inklusif, perkembangannya dipantau terus gitu. Nah, kemudian menghargai proses, Bu, bukan hanya hasil. Jadi prosesnya siswa tadi berkembang seperti apa, tidak hanya hasil, misalkan oh dia mampu ini materi kita langsung bisa, tapi kan kalau proses pengembangannya, misalkan Bapak Ibu kan pernah sharing cerita juga yang tadinya tidak mau berbicara, jadi mau berbicara, yang tadinya tidak santun, akhirnya bisa santun, bisa menyapa gurunya, bisa menyayangi, bisa bilang terima kasih pada hari guru, ada yang bisa ngasih bunga, sampai gurunya meneteskan air mata dan segala macam. Begitu ya Bu Fovia. Ya Bu, Di maksud antara saya gitu Bu. Terima kasih banyak. Gitu. Bapak Ibu yang lainnya, di situ perlu juga kita pahami bahwa penerapan kurikulum pendidikan inklusif ini tentu sangat Bu Erni Yenti, apakah Ibu baik-baik saja? Ibu Erni kalau ngantuk Bu, itu kan di belakang ada sofanya. Ibu tidur aja dulu, nggak apa-apa. Iya Bu, jangan dipaksa nanti Ibu pening. Iya Bu Erni. Nah jangan dipaksa ya Bu Erni. Nggak apa-apa Bu. Kalau Ibu ngantuk Bu, saya ngantuk apa
permisi nggak apa-apa Bu. Boleh learning. Jadi sampai dari tidur saya tengok, aduh itu kan digeletakkan tadi enak kali Bu. 5 menit sebelumnya aja udah nikmat sekali itu insya Allah. Nah Bapak Ibu selanjutnya perlu dipahami bahwa dari segi penerapan kurikulum pendidikan inklusif ini itu penanaman nilai kemanusiaan sejak dini Bu. Jadi supaya siswa-siswa kita itu belajar Bu, kalau dia dibuat eksklusif seperti ABK khusus ya, mungkin tunanetra, tunarungu khusus yang seperti sebelumnya ya di sekolah luar biasa atau SLB, kan yang di luar situ nggak paham Bu, nggak berinteraksi. Tapi kalau dengan adanya penerapan pendidikan inklusif ini kan tentunya mereka bisa memiliki penanaman nilai kemanusiaan. Dari awal, dari sejak usia dini gitu kan Bu Popi ya. Menjadi ruang awal dia. Satu, untuk apa Bu? Menanamkan nilai keadilan sosial. Kedua, menghargai perbedaan. Jadi bukan malah diskriminasi atau begitu. Dia ini ya, bukan. Tapi menghargai perbedaan. Kemudian mengembangkan sikap saling membantu. Jadi siswa-siswa yang reguler itu ketika nanti, kan itu ada Bu, Ibu boleh cek nanti di YouTube, banyak-banyak sekali itu ya sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif itu, siswa regulernya malah ngebantu Bu, bukan membuli, bukan malah mendapat dampak negatif atau apa, tapi membantu waktu proses pembelajaran karena mereka di ruang kelas yang sama. Jadi ngebantu siswanya, dibantu temannya yang punya keterbatasan itu tadi. Jadi walaupun di sekolah anak usia dini tetap bisa diterapkan pendidikan inklusif ini ya Bu Popi ya. Problematika terbesar yang sering dihadapi kan tentunya nggak terlepas dari fasilitas dan sumber dayanya, gitu. Sumber daya pengajarnya tentunya di sini gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, saya juga sebetulnya sangat berharap sekali ibu-ibu yang selama ini cuma nampak wajahnya, belum kedengaran suaranya, boleh seharusnya bersuara. Ini yang rajin-rajin pembukaan Bu Popia, penutupan Bu Popia. Kalau Bu Mariani dia siap-siap aja, senyum-senyum aja. Bu Erni boleh minum dulu Bu Erni. Jangan pasang pening Bu, Ibu ngantuk. Tadi ngantuk ini pasti di pening itu. Ya. Ya Bu. Iya, Ibu Linda tadi pas saya belum masuk, Ibu Linda bicara-bicara juga ya. Saya mau dengar juga lah Bu Linda. Bu Nelia Fitri Tanjung senyum aja. Bu Nelpa, Bu Martis, aman ya Bu Martis ini? Iya. Bu Nuni ini saya hampir nggak kenal. Senyum aja Ibu. Ibu, boleh ini saya ada sedikit pertanyaan ini terkait dengan inklusi tadi ya. Boleh. Ada beberapa tahun yang lalu kami juga punya pengalaman tentang anak inklusi. Kami pernah memegang anak yang dia tunadaksa, dia tunarungu. Jadi yang mau saya tanyakan di sini Bu, apakah ada dampak ke depannya ketika kita menangani anak ABK ini dengan istilahnya asal-asalan, bukan asal-asalan ya Bu, tapi yang tidak semestinya gitu. Maksudnya kita kan tidak punya keahlian di sana ya, tidak punya keahlian untuk memegang anak inklusi. Jadi tentu kita menanganinya hanya sesuai dengan apa kita saja, setahu kita saja gitu. Apakah ada Bu dampaknya ke depan ketika kita salah menangani anak inklusi? Nah gitu Bu. Masalahnya Bu, setelah kami memegang itu Bu, ketika si anak ini umur 17 tahun, baru tahun kemarin lah Bu, baru tahun kemarin. Si anak bunuh diri Bu. Karena ketika dia sudah mengenal gadis, itu apa sendiri, maksudnya dia seperti kesal dengan dirinya, mungkin nggak bisa berkomunikasi gitu ya Bu. Itu yang mau saya tanya, soalnya
itu saya pegang anaknya ketika tahun 2009. Nah, tahun 2023 kemarin itu anaknya ditemukan bunuh diri karena dia jatuh cinta sama kawan gitulah ya Bu, umurnya udah 17 tahun. Itu yang mau saya tanyakan Bu, ada nggak dampak ke depannya ketika kita salah menangani anak inklusi gitu? Terima kasih Bu. Ayo Bapak Ibu yang lain. Sebelum saya simpulkan boleh menjawab. Ibu ini kan tadi siswanya ada 2. Tunarungu sama Tunadaksa. 2 siswanya Bu Nun. Anaknya 1, tapi kasusnya dia tunarungu juga, tunadaksa juga. Jadi ketika masuk ke tempat saya, usianya itu sudah 8 tahun, karena dia kan diasuh dengan neneknya, terus dia diikutkan dengan adiknya. Adiknya itu umur 6 tahun. Sebenarnya kan adiknya yang harusnya. Ke Caca ya. Tapi karena di rumah takut nggak ada kawan lagi. Nanti kata skanking ke Marisa. Memang sedikit susah memegang anak inklusi dengan kondisi tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara kan gitu ya Bu. Kami memang sedikit kesulitan, memang sedikit lagi tapi memang kesulitan. Karena emosinya itu benar-benar dia lebih jadi kalau sedikit saja tersinggung dia mudah marahnya itu kita sampai nggak bisa gimana ya, apa kemauan dia kita jadi nggak ngerti gitu. Nah itulah Bu yang mau saya tanyakan. Kira-kira apakah ada dampak ke depannya ketika kita salah menangani atau memegang atau mengasuh anak inklusi tersebut? Itu tuh Bu. Terima kasih. Iya, nah kan kalau bersuara gini jadi tahu kan, ternyata Ibu Nuni ini bersemangat sekali orangnya, sampai geleter suaranya. Tapi selama ini nggak mau loh bersuara, sampai udah semester. Ya kan, Bu Popi ya? Paling mantapnya. Bahkan ini Bu Nuni tadi tahun 2009 sudah pengalamannya mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Jadi penerapan pendidikan inklusifnya sudah dari awal. Tapi diam-diam aja. Kenapa Ibu diam-diam aja? Ya, ayo. Ibu-ibu yang lain saya persilahkan yang belum bersuara. Ayo kasih respon dulu. Gimana ini menurut Bapak Ibu? Saya Bu. Bu Sri Herlina. Iya. Iya, kenapa Ibu tutup kamera? Iya Bu, ini Bu. Ada anak-anak rame di sini Bu. Oh, baiklah. Hilang-hilang. Silakan Bu Sri Herlina. Iya Bu. Kalau kan kata Bu Nunik tadi bahwasannya pengalamannya tunadaksa dan tunarungu gitu ya kan Bu. Jadi kalau menurut saya menangani anak seperti segitu kalau memang enggak pas atau enggak sesuai, pasti kalau menurut saya Bu adalah dampaknya gitu Bu ya kan Bu. Pertama ya pasti Bu enggak sesuai lah dan menghambat perkembangannya. Jadi kita pun untuk menangani anak itu perlu tuh tadi Bu yang seperti Ibu bilang, perlu kompetensi gitu ya kan Bu, perlu pelatihan khusus gitu Bu. Apalagi anak yang dengan kekurangan itu gitu Bu ya kan Bu. Karena kalau enggak sesuai dengan metode bisa menghambat perkembangannya, menghilangkan anak juga Bu dalam pertumbuhan optimalnya gitu ya kan Bu. Jadi kita harus itu sebagai guru juga kita harus mengetahui. Nah hari ini kan kita udah belajar gitu Bu, udah mengetahui bahwasannya dalam inklusi ini perlulah kita Bu kita tanamkan ke diri kita bahwasannya kita itu butuh pengetahuan yang luas terkait inklusi gitu Bu. Jadi kita ketika melihat anak yang seperti ini kita udah tahu Bu, karena salah menangani ini Bu banyak sekali Bu dampak-dampaknya Bu. Misalnya dampak emosionalnya, sosialnya Bu, ya kan juga perkembangan belajarnya, ya fisiknya juga gitu Bu. Jadi untuk semua guru itu
untuk dalam inklusi ini Bu. Jadi kita memang tadi kembali lagi memang perlulah kita menangani Bu, mengetahui pengetahuan terkait inklusi agar anak-anak itu Bu bisa ditangani secara inklusif juga gitu Bu. Jadi kita pas gitu Bu sesuai dengan kekurangan daripada anak tersebut gitu Bu. Jadi nggak bisa juga asal-asalan gitu Bu. Seperti itu Bu. Jempol 2. Makanya Bu, sekarang kalau kami mau menerima anak inklusi, kami buat kesepakatan dulu sama orang tuanya gitu. Karena kami takut salah menganalisa, terus kami takut juga salah menangani. Nanti dalam 3 bulan ketika kami sudah tidak sanggup, kami akan mengembalikan ke orang tuanya atau nanti kami akan kasih rekomendasi untuk masukkan ke dalam sekolah autis kan gitu. Kebetulan di lingkungan tempat saya ada juga sekolah autis yang khusus menangani anak-anak inklusi. Nah, jadi begitu karena kalau sekolah inklusi kan menurut mereka sekolah autis ini menurut mereka kan biayanya memang sangat mahal. Mencoba dulu masuk ke TK. Cuma karena kami takut, karena kami belum ada yang punya keahlian untuk menangani anak inklusi, dari awal kami buat kesepakatan dulu. Boleh Ibu, nanti dalam 3 bulan ke depan, kalau tidak ada perubahan, coba kami rekomendasikan untuk masuk ke sekolah autis, supaya ke depannya tidak ada dampak gitu. Kalau saya ya Bu, untuk saat ini kita melakukan untuk memegang anak inklusi, jika kami sudah tidak, istilahnya, kalau bisa kami kita tangani, tapi kalau tidak kami akan kembalikan lagi ke orang tuanya. Seperti itu kira-kira Bu. Bu Nuni di daerah mana ini tinggal? Ya Bu Nuni. Ya. Bertanya Bu dosen, Ibu izin bertanya kepada Ibu Nuni. Iya Bu. Oh, contoh salah penanganan itu apa ya Bu? Apa di beta? Apa gimana itu? Ada satu lagi kasus yang saya hadapi kemarin Ibu. Ketika kami menerima anak yang tidak bisa diam dalam artian, tapi ada satu saat dia bisa fokus sendiri. Ketika kita ajak berkomunikasi, dia tidak menatap ke kita. Terus anaknya hanya bisa berjalan-jalan, berlarian tidak, tapi berjalan-jalan saja di kelas. Terus ketika kita tanya, komunikasinya itu belum searah, maksudnya dia belum bisa berkomunikasi searah dengan kita gitu ya Bu. Tatapannya lain gitu. Tatapannya beda. Yang kami pikirkan anak ini autis. Nah, ini analisa kami awal itu autis. Nah, terus ternyata Bu, setelah dia masuk ke SD dan dari guru SD sendiri tidak bisa menangani, ibunya tuh ingat rekomendasi saya untuk memasukkan ke sekolah autis. Dimasukkanlah ke sekolah autis setelah dia masuk SD selama 3 bulan. Ternyata analisa dari sekolah autis itu ternyata dia tuna apa Bu yang intelektual. Berat ke ADHD. Tunagrahita Bu. Lebih berat ke. Bukan ADHD Ibu, ternyata anaknya tunagrahita. Itulah yang kami bilang setelah menganalisa, iya ternyata anaknya tunagrahita. Itu kata dari sekolah autis. Kalau sekolah autis itu kan mereka punya penilaian khusus, mereka punya penelitian khusus bagaimana dia bisa menilai, oh anak ini ADHD, oh anak ini speech delay. Nah speech delay ini satu lagi Bu, ketika kita menilai dia speech delay, ternyata dia bukan speech delay. Analisa dari sekolah autis itu anaknya autis ringan, seperti itu. Ada ini kasus yang terbaru di tempat saya seperti itu juga. Datang ke sekolah, anaknya belum bisa ngomong sama sekali, usianya sudah 4,5 tahun. Awalnya ibunya membiarkan saja, karena orang kakaknya dulu ngomongnya juga terlambat, begitu ya. Jadi kami pikir anaknya ini bukan hanya speech delay, tapi ada ADHD-nya karena tidak bisa diam. Lari ke sana ke sini, dipanggil tidak pernah menyahut, tidak ada konsentrasinya. Jadi dalam pikiran kami itu, di analisa kami itu ADHD atau speech delay. Ternyata setelah saya rekomendasikan ke sekolah autis, nyatanya anaknya autis ringan. Seperti itu. Itu yang kira-kira yang kami ini kan Bu, menganalisa ini kadang hampir mirip-mirip dari anak satu anak inklusi dengan anak inklusi lain. Itu ciri-cirinya hampir-hampir mirip. Kalau tanpa ada
tes atau maksudnya tanpa ada asesmen yang benar, tanpa ada tes yang benar, kita bisa jadi salah menilai dari anak tersebut. Nah, itu yang kami hadapi sekarang, Ibu. Makanya ketika kami datang ada anak yang orang tuanya ngeluh, anak saya begini-begini, kami tidak berani mengambil kesimpulan, oh anaknya begini, tidak berani. Bahkan kami sampai saya istilahnya belajar nih di sekolah autis saya, Bu. Bagaimana sih ciri, ternyata banyak sekali ciri-ciri yang hampir mirip. Seperti itu, Bu. Itu Kan kira-kira tugas kita sebagai guru PAUD menghadapi anak yang inklusif ini kan harus memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Guru harus memfasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Kan begitu, Bu? Ya, betul, Bu. Ya. Nah, ya itulah, Bu, sudah kami lakukan, istilahnya kami tidak membeda-bedakan, memang tidak kami bedakan. Cuma yang kami pikirkan adalah ke depannya. 10 atau 15 tahun ke depan, bukan saat ini. Kalau saat ini memang kita bisa ya, Bu, kita tangani sesuai dengan kemampuan kita. Kita samakan dengan anak-anak yang lain. Tapi ketika kita menangani 10 tahun, 15 tahun ke depan, apa yang terjadi seperti kasus anak saya yang tiba-tiba bunuh diri, Bu. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Kalau Ibu Nuni, kalau menurut saya mungkin Ibu jangan berpikiran terlalu, misalnya gini, Bu, sebenarnya mereka tuh anak itu bunuh diri, maksudnya gini, Bu, anak itu bunuh diri bisa jadi bukan kesalahan ibu atau siapapun, karena gini, Bu, bukan kesalahan ibu, Bu, jadi ibu mungkin udah luar biasa gitu, Bu, ya kan, Bu, mengajarnya gitu, ya kan, Bu. Namun ketika anak berumur 17 tahun itu, Bu, anak-anak itu memang, Bu, rentan berubah-berubah emosinya. Berubah-berubah. Jangankanlah, Bu, yang memang dia ada cacatnya gitu, ya kan, Bu, atau ABK, ya, Bu, ya. Yang normal aja pun, Bu, kalau udah umur 17 pasti dia, Bu, berubah-ubah emosinya. Nah, disinilah, Bu, perlunya juga pendampingan orang tua gitu, Bu. Jadi jangan menyalahkan ibu gitu, ya kan, Bu. Artinya emosinya bisa aja ketika anak mengenal cinta gitu, Bu. Mungkin ya itu tadi, Bu, yang membuat emosinya berubah gitu, Bu. Jadi dengan kekurangan dia, mungkin, Bu, disitulah emosinya semakin berubah. Jadi dia jadi merasa kurang percaya diri akan dirinya, gitu, Bu. Akan berharganya dirinya gitu, Bu. Padahal di balik itu mungkin setiap orang punya kelebihan masing-masing gitu, Bu. Cuman dia mungkin belum memaknainya gitu menurut saya. Jadi sebenarnya memang saya juga sudah mungkin anak itu kan memang diasuh juga sama neneknya. Jadi saya juga tidak merasa itu tadi, Bu. Cuma yang memang ini yang perlu saya tanyakan sama Ibu aja. Dampak ke depan saja, Bu, ketika kita salah menangani anak inklusinya, itu aja yang mau saya tanyakan sama Ibu. Ya, kalau salah penanganan pada anak usia dini berdampak jangka panjang memang terhadap terutama perkembangan emosi, sosial, kognitif, dan karakter anak. Karena anak pada usia dini ini termasuk kan periode emas perkembangan otaknya. Jadi kalau kita salah penanganan memang banyak pengaruh besar terhadap berdampak jangka panjang gitu pada anak. Ya. Intinya, Bu, kembali lagi seperti kata Bu dosen, bahwasannya kita ini sebagai guru perlu berlatih dan berlatih lagi. Artinya nggak cukup puas dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kita, Bu, perlu perlu menjadi berkompeten lah gitu, Bu, dalam menangani ini, ya kan, agar kita bisa mengetahui gitu dan mengajarkan anak gitu sesuai dengan karakter perkembangan atau kekurangannya gitu, Bu. Nah, mungkin kesininya kita, Bu, menggali lagi. Jadi kita harus kepo gitu. Mungkin, Bu, sama Ibu dengan saya. Saat ini tadinya sebelum kita kuliah juga
juga mungkin banyak sih yang saya nggak tahu gitu. Tapi setelah kita berkuliah sedikit banyaknya Bu, adalah gitu yang kita tahu gitu terkait tentang inklusi ini, bagaimana penerapannya, bagaimana metodenya, strateginya. Makanya Bu, supaya kita berhasil, ya kita itu harus belajar menangani ini. Apalagi ini memang sekolah kan udah ada peraturan dari pemerintah harus inklusi gitu Bu. Artinya perlulah kita sebagai guru untuk mengetahui lebih luas terkait inklusi ini Bu. Jadi kita sebagai guru perlu lagi berlatih, ikut pelatihan terus sampai kita mengetahui titik sebenarnya sebagaimana kita seorang guru untuk menangani inklusi ini, begitu Ibu. Ya, di samping kita belajar dan belajar itu kita ditanamkanlah kepada diri kita. Ada anak nanti kayak seperti kasus Ibu Nuni kan, dia bunuh diri. Kita sebagai guru jangan beranggapan karena itu kesalahan kita gitu. Benar Bu, benar. Iya itu ada tadi Bu. pengaruhnya. Bisa jadi ada dari faktor-faktor orang lain. tua, ada dari faktor lingkungan lain. kan bisa jadi. Iya Bu. Itu Makanya aja. gini, kita mungkin Bu gini, hari yang semalam saat dia mungkin di PAUD, Ibu Nuni udah luar biasa mengajarkan anak itu tadi. Namun ketika dia setelah umur sekian, bisa aja Bu, emosi itu berubah itu tadi tanpa dukungan orang-orang yang Pengaruhnya dari terdekat, luar orang itu. terdekatnya gitu, iya Bu. Iya. Lingkungannya, kan itu dia Bu 17 tahun Keluarganya. lingkungan mungkin lingkungan saat dia apa ya Bu ya, puber gitu ya kan Bu, puber ya kan Bu, puber dengan orang lain gitu ya kan Bu. Jadi sebenarnya di situ haruslah yang orang yang terdekat gitu Bu, yang mengayomi dia gitu ya kan Bu, yang istilahnya mengajarkan dia, mengerti dia ya kan Bu, gimana untuk supaya dia percaya diri gitu ya kan Bu, terhadap ya itu tadi kayak itu tadi kan Bu, puber gitu ya kan Bu, suka dengan orang lain gitu. Karena umur 17 itu memang kita anak-anak ini rentan bisa berubah-berubah gitu Bu. Kayak ya anak saya sendiri Bu, yang ibaratnya yang normal aja gitu berubah Bu, dari yang tadinya biasanya aktif, heboh, ya udah umur 17 tahun mulai Bu agak diam, berubah gitu, nggak banyak bicara. Kalau mamanya nggak bicara, anaknya nggak bicara gitu Bu. Jadi istilahnya ada memang faktor-faktor di umur segitu itu anak itu memang perkembangannya memang berubah gitu Bu. Terima kasih diskusinya. Iya Bu. Kembali sama Ibu dosen. Ya, nah keren kan? Ini Pak Faisal udah masuk nih ya kayaknya ya. Habis ini Pak Faisal kan. Betul. Iya Pelurusnya kan? Pak Yani pelurusnya Bu, pelurus kami nih Bu. Ya ini Bapak Ibu karena kalau Penyimpul. tunggu udah di ujung dulu, saya perhatikan gitu setiap pertemuan udah di ujung, udah habis waktu, Ujung baru heboh. udah mulai panas baru. Terus saya udah diteleponi admin Bu, udah habis. Panasin dulu Bu sumbunya. Iya, tadi udah dikasih kesan Bapak Ibu ngerespon bagaimana Bapak Ibu, Bu Nelia ceritanya ini senyum-senyum aja, penuh kekhusyuan, tapi nggak mau bunyi. Ini rupanya Bu Nuni baru bunyi udah semua ini, udah lewat waktu kali ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau ada penanganan yang keliru dari guru-guru tentu ya sangat berdampak besar ya Bu. Jadi kalau pada perkembangan dasar anak itu misalkan untuk anak usia PAUD itu kan anak sedang berada masa golden age ya Bu, atau masa emas. Jadi kalau misalkan ada salah penanganan akan berdampak besar itu. Kenapa? Karena potensi anak itu tidak berkembang optimal. Apalagi ini tunadaksa ya kan. Bukan karena disabilitasnya tetapi karena kebutuhan khususnya tidak difasilitasi sejak dini. Terus adanya anak kehilangan kesempatan mengembangkan bahasa, motorik, sosial, dan emosi secara seimbang. Jadi kalau anak yang ini tadi tunadaksa itu kan mereka harus diajari kemandirian. Jangan semua dibantu oleh gurunya. Jadi kalau salah penanganan nanti kan dia akhirnya kan tidak tangguh gitu. Karena semua ketergantungan. Jadi tentu di masa depan berdampak begitu. Ini lain dengan kasusnya misalkan Bu Nuni dibilang yang bunuh dirinya ya Bu. Di luar itu ini kalau misalnya secara general siswa dengan tunadaksa dan tunarungu tadi. Kemudian kalau dia salah penanganan juga berdampak lagi Bu Nuni.
Contohnya pada pembentukan kepercayaan dirinya gitu. Misalkan kalau guru PAUD-nya itu memaksakan siswanya untuk beradaptasi dengan aktivitas, kemudian mengabaikan keterbatasan siswanya, akhirnya kan nanti siswanya apa yang muncul? Nah, siswanya jadi rendah diri, misalkan gitu. Kemudian tidak berani untuk mencoba hal-hal baru karena ada traumatik dari sejak dini kan gitu. Karena kan kita harus mendukung untuk mengembangkan potensi dan percaya diri siswa berkebutuhan khusus. Kemudian kalau ada salah penanganan lanjutan, misalkan dalam kasus sosial, untuk kemampuan sosial. Nah, kalau misalkan ada kekeliruan itu kalau dari kasus sosial ya Bu Nino ya, Bu Nuni, bukan Nino. Bu Nuni, maaf. Jadi dapat menyebabkan apa? Anak kesulitan berinteraksi sosial saat SD, pas SD dan seterusnya. Karena PAUD itu kan sangat golden age sekali gitu. Nah, akhirnya apa? Nanti anak secara dampak kemampuan sosialnya akhirnya menyendiri, Bu. Karena sejak kecil sudah tidak difasilitasi untuk berkomunikasi secara sosial. Apalagi anak tunarungu kan gitu. Lingkungannya, gurunya tidak memiliki kemampuan untuk berbahasa bahasa dengan siswa-siswa tunarungu kan. Nah, kemudian ada perilaku lanjutan. Kalau kita salah persepsi, jadinya siswanya menarik diri, Bu. Atau sebaliknya, kalau nggak narik diri, dia jadinya agresif. Kenapa agresif? Karena frustasi. Lingkungan nggak ada yang mendukung, nggak ada yang membuat dia tenang. Keberadaannya dianggap dia sesuatu yang aneh gitu. Nah, terus pada kemandiriannya. Nah, kalau dia sebaliknya tadi semua dibantu, akhirnya semua terlalu dibatasi. Dia nggak bisa mengeksplor dirinya. Nah, gitu. Atau justru dibiarkan tanpa bimbingan yang tepat, maka nanti jadinya anaknya bisa sangat bergantung sama orang. Habis itu keterampilan dasarnya untuk merawat diri dan mengambil keputusan sederhana pun nggak ada. Itu, Bu. Jadi sangat luas sekali pertanyaan Ibu ini, sangat bagus ya Bu Nuni. Kalau kita salah penanganan itu seperti apa gitu. Kemudian terhadap sikap dia dalam misalkan persepsi pendidikan itu seperti apa bagi siswa. Karena kan dia dari PAUD nih. Jadi dari pertanyaan nanti itu kan ada muncul siswa-siswa kenapa kok nggak mau belajar, nggak menyenangi. Siswa-siswa ABK kan ada beberapa kasus yang sharing seperti itu. Karena ada pengalaman negatif di PAUD. Hingga membekas dia sampai dewasa. Akhirnya anak itu menganggap sekolah sebagai tempat yang tidak aman dan tidak menyenangkan. Jadi kalau dia lanjut ke SD, ke SMP, misalkan dia tumbuh besar, dia nggak senang Bu sekolah. Motivasi belajarnya jadi menurun. Kemudian resiko putus sekolah. Gitu. Bukan dia nggak mampu, tapi karena pengalaman awal yang buruk itu tadi. Dari guru yang kurang memahami untuk menangani merespon secara sesuai untuk siswa berkebutuhan khusus. Jadi penegasan kuncinya ini seperti apa? Bahwasanya kesalahan penanganan di PAUD itu Bu menjadi akar masalah jangka panjang dalam perkembangan baik itu akademiknya Bu Nuni, kemudian sosialnya dan emosionalnya. Khususnya ini ya untuk siswa tunadaksa dan tunarungu. Jadi itu tentu dampaknya sangat luas sekali. Maka Bapak Ibu kita banyak-banyak sharing, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak mencari informasi supaya tidak salah penanganan. Jadi jangan karena dia tunadaksa terus kita kasihan. Bukan seperti itu. Anak yang tunarungu lantas nggak bisa komunikasi, kita latih. Kita berlatih bagaimana mengajari dia untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, dan kita guru juga mempelajari bagaimana cara. Kamu saja sampai belajar bahasa isyarat. Iya, Bu. Kita juga diajarin. Luar biasa ya, Bu ya. Jadi Bu Nuni semangat terus. Ibu sudah sangat luar biasa dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan budaya di kelas ini bisa semakin mantap. Jadi kalau di awal perkuliahan habis ngobrol bolehlah langsung merespon dan sharing. Jangan udah separuh, udah tinggal seperempat waktu, udah habis waktu, barulah mulai panas dia. Bu Yelnita pun pengen ngomong juga kayaknya. Ya udah Bu ya, karena udah usai. Itu Pak Faisal udah siap-siap sekali. Semangat Bapak Ibu untuk
kuliah selanjutnya. Iya. Sehat selalu dan bahagia. Terima kasih Bu Nuni Astuti yang luar biasa untuk komennya dan sharingnya hari ini. Ditunggu ibu-ibu lainnya, Bu Fatma Nasution, jangan lupa di pertemuan ke-11 kita tunggu ya. Ya. Nah, salam sama kacamatanya ya Bu. Kayaknya berangin di situ seger-seger. Ya, Bu Agustina juga, Bu Mariani, Bu Nurmayati, dan ibu-ibu lainnya semuanya. Salam sehat dan bahagia, Bu Linda. Kalau pas kelas bunyi juga dong. Jangan saya belum masuk baru bunyi. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wafatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ilmunya, Bu. Ini hari ini nggak terbayar rindunya. Kak Muhammad Yani nggak sempat ngomong. Biasa saya selalu kangen tiap seminggu sekali pasti ada pencerahan. Ya. Minggu depan jangan lupa ya Kak Muhammad Yani, ditunggu. Ya, dadah Ibu. Ya, setelah kami berdebat ya kan Bu, Pak Yani ya kan Bu meluruskan gitu ya kan Bu. Ini Pak Muhammad Yani ngomong. Oke. Ada Bapak Ibu boleh live ya. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak ilmunya Bu. Semangat Ibu. Juga melaksanakan dari Pas nih, setiap pas nih.